Masih terlihat kan ya di layar kalian ya? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Namo Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Selamat siang. Hari ini kita memasuki pertemuan terakhir sebelum UTS, yaitu pertemuan ke-7. Minggu depan kita UTS. Soalnya akan berupa soal esai. Waktunya 2 jam. Sekitar ada 5 sampai 6 soal ya. Nanti ya yang saya bisa berikan kisi-kisinya sekitar begitu ya. Dan sebetulnya kalau kalian pelajari gitu yang kalian sudah dengarkan kemarin gitu kan, boleh dibilang mata kuliah cyber psychology ini kan ilmu yang boleh dibilang ilmu terapan ya. Ya memang ada beberapa definisi gitu. Ada beberapa mungkin istilah yang baru kalian ketahui, termasuk hari ini gitu ya. Saya akan memberikan beberapa istilah. Kalau tadi sudah sempat buka dari Google Classroom-nya, mungkin udah lihat-lihat gitu ya. Apa aja sih yang bakal dipelajari hari ini gitu. Dan juga karena di KKNI kalian itu level 6, harusnya sudah mampu menganalisis. Jadi soal-soal UTS-nya sebagian besar akan berupa studi kasus yang terkait dengan cyber psychology ini ya, yang terkait dengan perilaku-perilaku online yang sudah kita pelajari. Mulai dari bagaimana self di dunia maya, bagaimana sosial media ya, perilaku individu di sosial media, perilaku individu di online game. Terus kemarin kita belajar online shopping gitu ya. Terus hari ini online support and healthcare gitu. Nah, itu setidaknya kisi-kisi untuk pekan depan, untuk UTS-nya. Nah, yang akan dipelajari di cyber psychology sesuai dari bukunya Witi, saya bagi jadi 3 ya. The Internet and Health, Online Health Searching and Cyberchondria, dan e-terapi. Ya. Dan kemarin sampai tadi pagi saya minta kalian untuk mengisi survei kecil-kecilan terkait dengan perilaku online dengan kesehatan ya. Saya nggak jadiin itu penelitian atau apapun sih sebetulnya, cuman ini loh hasil surveinya, terus kalian sendiri yang isi dan kalian sendiri yang lihat hasilnya seperti apa yang akan saya paparkan hari ini. Ya. Ya, yang pertama kita akan mempelajari the Internet and Health. Ya, kalian apa saja sih yang disediakan internet terkait kesehatan gitu ya. Waktu pertemuan pertama tuh kita sudah belajar bahwa ada yang namanya Internet of Things ya. Segala sesuatu saat ini yang terkait dengan individu, apapun kebutuhan individu itu bisa diakses melalui internet. Ya. Bahkan waktu saya menyusun RPS-nya gitu ya, oke, saya berpatokan pada buku Monica dan ada beberapa yang saya pikir ini perlu nih, kayak online shopping tuh di buku Monica tuh nggak ada gitu ya, cuman saya tambahin deh gitu. Ini sebenarnya ada loh perilaku-perilaku seperti ini gitu ya. Dan sekarang kemarin gitu ya, kemarin pada saat saya menyusun internet dan healthcare ini, saya baru ingat, kayaknya ada yang belum gue masukin deh gitu. Terkait hiburan ya, hiburan itu nggak cuma sosial media dan online game aja gitu kan, terkait film itu segala macam tuh. Tapi nanti mungkin saya akan masukkan mungkin di sosial kali ya, atau di malah nanti saya harus masukkan topik itu gitu, walaupun nggak jadi topik sendiri, mungkin menjadi bagian dari suatu topik ya, karena itu juga ada gitu. Nah, sekarang balik lagi ngomongin tentang internet terkait kesehatan, apa saja gitu informasi tentang kesehatan ya. Apalagi pada saat kita sedang pandemi COVID-19 ini, itu kalau saya pribadi ya, saya nggak tahu kalau kalian, apa karena saya suka mencari gitu ya, sehingga
kalau di layar Google di handphone saya tuh kayak udah paling depan gitu, belum saya buka udah ada gitu beritanya. Korban kasus COVID hari ini kayak gitu-gitu. Ya, penyebarannya berapa yang sembuh dan segala macam. Ya, itu termasuk informasi tentang kesehatan. Ya. Terus aplikasi dan web terkait kesehatan fisik dan mental. Nanti kita lihat satu persatu. Itu ada banyak banget. Jujur ya, kalau saya boleh jujur gitu, saya agak meremehkan waktu membuat materi ini gitu. Saya mikirnya, ini kan pasti lebih sedikit daripada waktu bikin sosial media atau online game gitu kan. Sosial media kan banyak banget aplikasinya gitu. Ternyata saya salah. Saya membutuhkan waktu lebih lama untuk membuat materi ini karena ternyata aplikasinya sangat beragam dan sebentar. Oke, sorry ya terputus. Tadi sampai mana ya? Saya ngomong aplikasi dan web terkait kesehatan mental ini sangat beragam dan masing-masingnya juga ternyata sangat banyak. Saya pikir kan ya yang paling banyak kalau aplikasi itu pasti sosial media gitu kan ya, atau terkait dengan online shop gitu kan. Kemarin aja saya masukin banyak gitu ya terkait online shop, dan itu saya masukin jadi satu layar, acak-acakan, memang sengaja saya bikin acak-acakan gitu. Sebetulnya saya nemuin urut, tapi saya biar nggak berpatokan. Oh yang ini satu baris tuh jadi ada beda-beda gitu. Ada yang memang marketplace-nya, ada yang tentang cara pengirimannya gitu ya untuk masing-masing aplikasi. Ada yang cara bayarnya gitu kan, dompet online-nya gitu kan. Saya gabung dan itu ada di satu slide. Sementara ketika saya saya sengaja karena juga biar kalian, paling kan kalian sebagian besar udah tahu ya tentang aplikasi itu. Oh ya ini tuh tentang ini, tentang ini, dan saya tuh nggak kasih lagi di bawahnya ini namanya apa gitu karena sebagian besar dari kita sudah tahu gitu. Tapi begitu aplikasi kesehatan banyak yang baru, saya juga nggak terlalu banyak tahu. Jadi begitu saya googling, ada ini tentang ini gitu tuh, saya kasih nama di bawahnya ya biar juga kita lebih memahami. Dan akhirnya saya urutin dan lebih dari satu slide bikinnya. Kalau nggak salah ada 5 atau 6 slide cuman tentang macam-macam aplikasi atau lambang-lambang aplikasi atau web atau komunitasnya gitu. Ya, jadi ada banyak sekali macamnya. Ada yang terkait dengan konsultasi dokternya, ada yang terkait dengan konsultasi ke psikolog atau konselor secara online, ada yang terkait dengan pembelian obat. Terus belum lagi aplikasi olahraga, itu satu jenis olahraga aja aplikasinya ada banyak. Yang paling banyak yang saya temuin lari ya. Dan ini workout yang kayak 7 minutes apa gitu ya, buat fitness gitu. Tapi ternyata bukan cuma itu, renang juga ada aplikasinya, sepeda ada, balapan ada gitu. Tapi kebanyakan yang saya catur juga ya, yang saya dapetin sih olahraga yang individual ya. Kecuali tadi catur. Kalau olahraganya pertandingan gitu, grup, adanya aplikasinya kita sebagai penonton. Correct me if I wrong gitu ya, saya nggak nemu sih. Misalnya aplikasi badminton gitu, nggak nemu sih kemarin gitu. Terus situs dan media sosial komunitas terkait kesehatan. Ya ada komunitas lari, ada komunitas yoga, ada komunitas macam-macam yang nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini yang kemarin sudah kalian isi ya. Thank you untuk yang udah pada isi ya. Nah, ini hasil surveinya. Saya kemarin kasih 6 pertanyaan ya. Ini ada 50 orang yang mengisi. Presentasinya juga jadi enak ngitungnya karena tinggal bagi 2 aja ya gitu. Dari presentasinya karena ini 50 yang isi. Pertanyaan pertama, kamu memiliki aplikasi terkait kesehatan di HP-mu?
termasuk aplikasi olahraga, konsultasi dokter atau psikolog, aplikasi apotek, dan aplikasi semacam Peduli Lindungi atau EH gitu ya. Ini kalau nggak ada Peduli Lindungi atau EH mungkin presentasinya kecil ya. Tapi ada Peduli Lindungi jadi tinggi nih, 92%. Berarti ada 46 orang dari 50 yang punya ya aplikasi kesehatan. Ya. Terus kamu pernah mencari tahu kondisi kesehatanmu atau orang terdekat dengan cara searching di internet. Ya, jadi misalnya, wah kena penyakit X nih, bener nggak sih ciri-cirinya kayak gini? Atau gue ngerasa gejala gue begini, ini penyakit apa ya? Terus searching gitu. Obatnya ini, bener nggak sih? Atau dokter ngasih obatnya ini buat apa sih? Gitu. Ya, seperti itu. Dari 50 orang yang menjawab, 94% berarti sekitar 47 orang menjawab ya, pernah mencari tahu ya. Kamu pernah konsultasi kesehatan fisik atau kesehatan mental secara online? Nah, ini sedikit ya, 38% berarti ada dibagi dua nih berapa? 19 orang ya. Hanya ada 19 orang yang pernah jawab iya. Yang pernah konsultasi kesehatan fisik atau konsultasi kesehatan mental. Ya. 62% atau 31 orang sisanya belum pernah ya. Terus kau pernah memfollow komunitas kesehatan baik olahraga, meditasi atau kesehatan mental di media sosial? 74% bilang iya. Berarti sekitar 37 orang ya. 37 orang bilang iya. Kau pernah belanja online terkait produk kesehatan? Ini 70%, berarti 35 orang bilang iya. Yang berarti pernah entah beli obat atau suplemen kesehatan atau beli peralatan olahraga gitu ya. Menurutmu pentingkah mengunduh aplikasi kesehatan di gadgetmu? 88%, berarti 44 orang bilang iya, sisanya bilang tidak. Oke. Yang menarik, ini beda banget waktu saya ngadain survei macam ini waktu minggu lalu ya, yang tentang online shopping, 100% pernah belanja online. Ya, tapi begitu tentang online health, jawabannya tidak sampai 100%. Ya. Kalau misalkan saya tanya, apakah pernah main online games? Pasti 100% juga tuh jawab iya. Atau punya media sosial? Pasti 100% juga tuh. Oke. Nah, ini saya kutip dari bukunya Monica Witting, kita terjemahkan. Dia bilang bahwa internet itu sudah mengubah hubungan kita terkait kesehatan. Maksudnya apa gitu? Dulu sebelum kita bisa menjelajah bebas di dunia maya, kalau kita terkena suatu penyakit, kita yang orang awam, kita yang bukan orang medis, ya itu percaya saja sama dokternya ngomong, oh ini tuh sakit ini, gitu ya, obatnya ini. Ya udah, kita percaya kita didiagnosis apa, kita percaya diri kita diobati dengan dia, diberi minum obat apa, kayak gitu ya. Nah, kita nggak tanya-tanya lagi, pokoknya udah dapat informasi dari dia aja gitu. Paling kalau punya keluarga yang tenaga medis, kita bisa tanya kayak gitu. Tapi kalau sekarang dengan kita bisa men-searching sendiri, dokter bilang saya kena penyakit X. Apaan sih penyakit X itu? Kayak gimana sih? Bahaya nggak sih? Kita searching sendiri. Gejalanya apa aja? Benar nggak sih saya mengalami semua gejala ini? Gitu. Gimana sih penyembuhannya? Benar nggak sih saya dikasih obat ini? Itu kita searching sendiri. Ya, jadi pasien merasa bisa memperoleh informasi secara mandiri, sehingga gara-gara ada kata-kata benar nggak sih, gitu, kita jadi menurun tuh kepercayaan terhadap tenaga medisnya, terhadap dokternya atau terhadap perawatnya kayak gitu. Ah, ini obatnya terlalu keras nih, jangan minum ini, atau wah ini mah obat generik nih lama sembuhnya. Kayaknya bagusan obat yang ini gitu. Ya. Dan hasil penelitian Rice tahun 2006
menyatakan bahwa individu yang paling banyak mencari informasi mengenai kesehatan dirinya maupun orang-orang di sekitarnya adalah, sebentar ya. Nah, hasil penelitian Rice tahun 2006 bilang tuh bahwa yang paling banyak yang mencari informasi mengenai kesehatan dirinya maupun orang terdekatnya tuh wanita karir, wanita karir ya, wanita pekerja gitu, dibanding jenis-jenis daripada misalnya pekerja sama-sama pekerja tapi pria gitu, atau wanita yang tidak bekerja kayak gitu. Tuh wanita pekerja tuh yang paling banyak mencari informasi mengenai kesehatan dirinya atau orang-orang di sekitarnya gitu ya. Ya karena satu, kalau saya pribadi melihatnya kok gitu sih, satu, wanita itu lebih cemas gitu ya dibanding pria, terus yang kedua juga lebih ingin tahu, terus dengan dia bekerja dia punya akses tuh untuk buka internet. Di kantor kan internetnya gratis gitu ya, dia searching sendiri deh kayak gitu. Apalagi kalau nanti dibahas, ada bahasan selanjutnya, kalau dia lagi hamil ya, itu atau lagi menyusui ya, itu akan meningkatkan kemungkinan dia mencari informasi kesehatan melalui internet ya. Nah, selain nyari tahu tentang informasi kesehatan, internet itu juga memudahkan kita untuk mengakses fasilitas kesehatan. Tadi yang saya bilang ada aplikasi-aplikasi untuk dokter online gitu ya, untuk kita konsultasi kesehatan mental secara online, untuk beli obat secara online gitu ya. Dan fasilitas kesehatan yang ada, misalnya rumah sakit, klinik, itu kalau pengen semakin dikenal, mereka harus punya website ya, harus punya media sosial. Dan website itu juga memudahkan calon pasien untuk datang ke sana. Misalnya kalau dulu kan kita nih ke rumah sakit atau ke klinik gitu ya, nggak tahu dokternya ada nggak, lagi ada apa enggak, kita nggak tahu jadwalnya. Apalagi kan dokter-dokter yang biasanya kan dokter gitu ya, Senin, Rabu, Jumat di klinik A, Selasa, Kamis klinik B, kan kayak gitu, dia harus bagi-bagi waktu kayak gitu kan. Nah, kadang kita pengen ke rumah dokter yang ini, tapi kita datang aja, kita nggak tahu jadwalnya, akhirnya percuma kan, udah capek-capek datang kayak gitu. Tapi kalau sekarang kita mau konsultasi apa sama dokter mana, udah tahu dulu jadwal si dokter tersebut melalui website website rumah sakit atau website kliniknya kayak gitu ya. Atau saya pernah ngelihat lucu tuh klinik dokter giginya gitu ya, buat anak-anak kayak gitu itu dari media sosial gitu. Jadi mereka promosi di situ. Dan aplikasi terkait kesehatan yang tadi saya bilang sangat beragam ya. Kita akan lihat satu persatu. Nah, ini yang masih nyampur ya. Masih nyampur tuh maksudnya ini di luar rumah sakit online. Rumah sakitnya ada, tapi konsultasi dokter dan segala macam itu ada lebih spesifik ya. Health itu ada yang punya, yang mungkin punya iOS, punya Apple, iPhone? Ya, Mbak. Ada ya, pakai Health. Ya, ini aplikasi kesehatan dari Apple
yang saya pribadi sih nggak terlalu tahu ya, cuman kalau yang saya temukan waktu saya searching itu sepertinya cukup menyeluruh aplikasinya, ya. Nah, terus kalau yang e-health itu dia sebentar. Dia itu aplikasi yang menyediakan, kalau yang saya dapetin ya, yang menyediakan jasa untuk supaya rumah sakit atau klinik bisa bikin aplikasi atau web kesehatan gitu. Jadi di situ dia bisa ngatur tentang rekam medis, tentang kalau rumah sakitnya punya apotek sendiri kayak gitu-gitu. Omnicare juga begitu, mirip ya. Jadi aplikasi yang jasa yang menyediakan bahwa suatu rumah sakit atau klinik itu bisa punya software sendiri ya. Jadi dia kayak software manajemen untuk menyimpan data pasien, ya kayak cloud data pasien gitu, ya. Peduli Lindungi kalian udah tahu semua gitu kan ya. Kayaknya kita apalagi kalau tinggal di kota besar ya, di Jakarta misalnya, itu ya kalau nggak ada Peduli Lindungi nggak bisa kemana-mana gitu. Sekarang harus scan Peduli Lindungi atau setidaknya menunjukkan sertifikat vaksin yang sudah diperoleh secara online gitu kan, baru bisa misalnya naik kereta, naik Transjakarta, masuk mall kayak gitu-gitu ya. Dan kayaknya ini akan semakin menyeluruh kan terkait dengan kita masih pandemi itu ya masih ya terlepas. Kalau saya pribadi sih gini, terlepas pro kontranya, misalkan kan kalau kontranya adalah data kita bocor segala macam. Satu, kayaknya kita hampir sudah nggak punya hak untuk melindungi, hampir menurut saya. Kita sebisa mungkin lah melindungi data kita, cuman hampir udah susah ya. Ya kita mengontrol dari kita sendiri aja, tapi kayak misalnya nomor KTP dan segala macam, ya bukannya kalau mau ke bank aja kita fotokopi KTP kasih, itu datanya bisa bocor kemana-mana, ya gitu kan, diperjualbelikan. Itu nggak usah pakai Peduli Lindungi juga dari dulu udah ada ya, sampai ke modus-modus penipuan dan jual beli data buat asuransi dan segala macamnya kayak gitu ya dari bank. Itu udah rahasia umum lah kayak gitu, oknum bank tuh ada yang seperti itu gitu kan. Terus udah gitu belum lagi kita sendiri sebetulnya secara tidak sadar mengumbarkan data kita gitu ya melalui media sosial. Gue lagi di sini nih, gue ini nih ya gitu-gitu ya. Ya, jadi kalau dibilang terkait tuh takut datanya gimana-gimana. Ya, bukannya nggak usah ada Peduli Lindungi juga data kita udah gimana-gimana ya. Dulu kan beberapa bulan yang lalu bocor dari EHC ya katanya ya. Nah, sehingga masyarakat juga jadi agak takut sama Peduli Lindungi. Tapi menurut saya sih, ya bukannya emang udah begitu ya dari dulu. Dan dimanapun siapapun dengan kita punya email juga, ya sudah ada data yang bisa digunakan oleh pihak lain gitu kan dulu katanya kita bisa dimata-matai melalui email segala macam. Kalau menurut saya sekarang udah bukan cuma masalah email ya. Kalian, dulu saya lupa judul filmnya. Aduh, sosial, ada yang tahu nggak? Sosial media, bukan sosial media. Dokumenter Netflix tentang sosial media. Ada yang tahu? Saya lupa sih judulnya. Sosial Dilema, Mbak. Sosial Dilema ya, oke, thank you Helmi. Yang Sosial Dilema gitu ya, tuh kalian saya sarankan nonton gitu. Ya itu kita tuh sudah boleh dibilang kekasarannya sudah dimata-matai lah sama berbagai banyak kepentingan gitu terutama terkait online shopping ya, tentang marketplace lah ya kayak gitu. Kalau kita habis googling satu produk misalnya, atau kita habis beli di Tokped, saya persis ya, saya habis beli jilbab gitu di Tokped, habis itu di Instagram saya banyak banget iklan jilbab.
gitu. Itu kan, atau baru searching aja sepatu gitu, terus banyak iklan sepatu. Jadi itu data memang sudah ya itu apa ya namanya, cookies ya kalau nggak salah ya, kayak gitu, cookie. Ya itu sudah apa ya kalau buat saya sih, kita sendirilah yang membentengi dengan cara, oke, kalau ada nomor handphone yang karena data kita sudah kemana-mana gitu, misalnya ada nomor handphone yang asing, nggak usah dijawab, nggak usah kalau nelfon gitu ya, nggak usah dijawab, nggak usah diangkat, kayak gitu-gitu. Seperti itu gitu. Kalau misalkan terkait dengan, kita ketahuan kemana aja, lah di sosial media juga ketahuan kita kemana aja, kan kita suka ngetek lokasi gitu. Dari zaman dulu Foursquare ya, sebelum ada tag lokasi di Instagram tuh ada Foursquare, ada Pets gitu, yang Facebook juga ada ya, ngetek lokasi di mana kayak gitu-gitu. Ya udah gitu, atau pakai Gmap segala macam itu udah ketahuan kita lagi ada di mana gitu. Ya selama kita nggak macam-macam ya nggak usah takut juga kan, gitu ya. Siranap ini baru sejak pandemi tahun 2021 ini ya. Jadi aplikasi yang menyediakan info apakah ada rumah sakit yang kamarnya kosong, karena kan kemarin terkait dengan waktu terutama yang PPKM kemarin ya, yang lagi gelombang 2, gimana susah nyari rumah sakit untuk rawat inap. Nah, akhirnya ada aplikasi baru ini gitu, yang sepertinya cukup membantu. Ini 3 aplikasi dari pemerintah. Kemudian ada Perawatku ID. Ini saya cuma ngelihat sekilas sih. Ini kayaknya semacam Halodoc atau ala dokter, tapi perawat gitu. Jadi nggak bisa konsultasi yang gimana-gimana ya, pengetahuan medisnya perawat kan maksudnya tidak sebanyak dokter kayak gitu ya, atau yang bisa mereka lakukan itu tidak sebanyak dokter kayak gitu. Mungkin ini untuk yang di desa atau di daerah-daerah yang dokternya masih agak susah, tapi ada aplikasi ini, biasanya kan perawat atau mantri atau bidan kayak gitu-gitu ya. Nah, termasuk Medis Online Indonesia ini juga bidan nih, ya gitu, yang akan mungkin membantu gitu. Jadi kalau ditanya obat apa ya, mereka taunya secara general, tapi tidak bisa benar-benar merekomendasikan karena mereka tidak berhak untuk itu gitu kan. Nah, terus Palang Merah Indonesia ya, websitenya sebetulnya masih belum, menurut saya sih ya, belum oke gitu. Maksudnya ya saya kebayangnya atau harusnya mereka sudah bikin aplikasi ya, di mana sih lagi butuh darah gitu kan, misalnya golongan kan kalau sekarang butuh darah golongan ini, tolong ya saudara gitu. Kalau seharusnya kalau PMI-nya aplikasinya sudah oke gitu ya, dia bisa tuh kebutuhan darah yang mereka punya di kota A berapa gitu, untuk golongan darah A ada berapa, golongan darah B ada berapa, ya gitu kan. Sebetulnya bagusnya seperti itu. Apalagi kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah tuh cukup tinggi ya saat ini. Ya beberapa tahun terakhir. Agak menurun dengan adanya pandemi ya sebetulnya ya, karena kan nggak boleh ya physical distancing ya. Biasanya dulu kalau psikologi UP aja ngadain kegiatan donor darah, ya lumayan banyak ya, gitu ada lah gitu. Nah, terus Amion dan Kurovai ini dari luar negeri. Kurovai itu aplikasi komunitas dokter di India, ya, dokter dan tenaga medis di India. Jadi mereka kayak media sosial kayak LinkedIn gitu, tapi khusus dokter dan tenaga medis. Jadi mereka bisa saling bertukaran informasi, bisa saling bertukaran, misalnya, pasien gue ada yang kena COVID tapi gejalanya gini-gini. Gue baru kali ini nanganin varian Delta nih, ngobatinnya gimana ya? Nah, mereka bisa berkomunikasi di situ dengan tenaga medis di seluruh India gitu ya. Lucu juga kalau di Indonesia punya ya, kayak gitu. Nah, kalau Amion itu sesama dokter bisa membuat jadwal dan mereschedule jadwal dia atau sama temennya. Gue gantian dong, gantian sini sama lo, kayak gitu. Nah, itu bisa pakai Amion, gitu. Ya. Saya nggak nemu yang di Indonesia.
apakah ada gitu. Ini yang saya lihat, ini kalau nggak salah Amion itu dari Inggris, Kurova itu dari India, ya. Terus Dental Care, Dental Anywhere, ini aplikasi dan website terkait dokter gigi. Glowskin terkait dengan perawatan kulit, ya, sama RH Klinik juga websitenya gitu kan. Terus Jakarta Eye Center terkait rumah sakit mata. Terus RSUI, RSCM, dan RSMUNEN rumah sakit yang penanganannya secara umum ya. Dan RSUI ini karena baru sepertinya, jadi paling banyak mengadakan, sekarang lagi aktif-aktifnya mengadakan semacam webinar kesehatan kayak gitu-gitu. Oke. Nah, terus ini aplikasi terkait olahraga. Ya, mungkin udah nggak asing dengan Strava, ya lari, jalan, apalagi sih? Sepeda bisa ya Strava ya. Gitu. Dulu ada Endomondo, sekarang udah nggak ada lagi ya. Saya pernah pakai Endomondo, terus kemarin mau pakai lagi, udah nggak ada ya. Gerak nih baru, Gerak tuh saya baru install kemarin. Tadinya mau ikutan UI Half Marathon. Biasanya UI Half Marathon itu ada yang 5 sama 10 kilo. Saya biasanya ikut yang 10 kilonya aja gitu. Ternyata benar-benar half marathon. Nggak ada lagi untuk 10 kilo gitu. Jadinya ya nggak jadi ya saya ikut. Ini nih aplikasinya kayak gini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak kalian? Ya jadi di sini bedanya sama yang Strava atau Endomondo, seingat saya gitu ya. Dia menampilkan event. Ya, jadi kalau ada event, misalnya tadi UI Half Marathon gitu ya, dia ada eventnya di situ. Jadi si event itu biasanya kerjasama sama dia. Jadi kan kalau dulu kita mau ikutan event lari, sejak pandemi kan event larinya tuh virtual ya, virtual run kan. Nah jadi kalau run yang beneran, maksudnya yang nggak virtual, kita kan udah tahu jaraknya segala. Misalnya saya pernah ikut Miloran atau UIRAN ya, saya pernah ikut Miloran dan UIRAN gitu, kan udah ketahuan tuh kita nggak perlu lagi ngitung kita udah berapa kilo ya, karena udah ada penandanya, sudah 1 kilo, 2 kilo, kayak gitu-gitu ya. Nah, sampai 10 kilo gitu kan. Terus waktunya juga udah kayak ketahuan kan dari putaran, dari pas kita finish tuh, tadi kan karena startnya bareng, berarti pas finishnya sekitar 1 jam sekian, 2 jam sekian, atau berapa yang gitu-gitu ya. Saya masih di pace yang lama sih ya. Jadi kita nggak perlu aplikasi gitu. Tapi sejak adanya virtual run, ya mau nggak mau kita harus pakai aplikasi untuk nunjukin kita larinya sudah berapa kilo, selama berapa menit gitu. Dan itu nanti di screenshot dikirim ke penyelenggaranya, ke email biasanya ya, atau ada G-form-nya kayak gitu. Nah, Gerak itu inovasinya adalah kita nggak usah lagi ngirim, tapi dari dia sendiri. Kita misalnya ikut UIRAN gitu, 21 kilo ya, half marathon kan 21 kilo. Nanti ya udah langsung terukur di situ, dan kita nggak perlu kirim-kirim lagi gitu. Jadi kita daftar dari situ, kita ngukur waktu dan jaraknya dari situ gitu ya. Sworkit ini aduh kok yang ini saya tulis ya, ini saya lupa. Ada yang tahu nggak ini apa? Kok ini nggak ada sih ininya? Ini pokoknya ya, Sworkit, terus ini lambang yang ini. Aduh, saya lupa lagi tulis. Better Me, 7 minutes workout, home workout, 30 days fitness challenge, itu untuk senam, push up, sit up, dan latihan workout, latihan-latihan terkait workout lainnya untuk bentuk tubuh, ya, supaya jadi intinya untuk membentuk tubuh ya, atau untuk jadi fit lah setidaknya. Ini beberapa aplikasinya. Saya belum pernah coba yang manapun sih. Mungkin ada yang punya pengalaman? Kayaknya sama aja ya. Jadi kayaknya kita akan diberikan video, misalkan yang lagi tren kan 7 minutes ya.
Jadi selama 7 menit gerakannya apa aja gitu kan, bakar kalorinya berapa, terus kita sudah membakar kalori berapa, kita ngikutin video yang ada di situ, sepertinya kayak gitu ya. Terus Swim.io dan My Swim Pro untuk renang, ini juga kayaknya mirip dengan aplikasi lari, jadi bisa ngitung kecepatan dan jarak kita renang, Bike Map sama Map My Rate. Droid Pro Race Chrono itu juga sama ya, mengandalkan kecepatan apa? Jadi yang ada di aplikasi itu adalah kecepatan dan jarak. Ya kalau ini berarti bersepeda atau bermotor gitu ya, kayak gitu. Chess untuk yang catur, ya sepertinya ini catur online, kita bisa main catur sama siapapun di seluruh dunia. Kayak kemarin yang viral tuh apa? Siapa ngalahin siapa gitu ya? Sepertinya dari chess.com atau Chess Royale tuh. Gitu. Terus Yogago, aduh ini saya ke copy. Ini bukan yang Yogago, yang ini. Yang ini namanya saya lupa lagi. Ini aplikasi yoga juga, tapi namanya bukan Yogago. Sorry ya, nanti saya coba ini deh, benerin. Ya ini aplikasi yoga. Ada semacam video yoganya gitu ya, terus ya seperti itu. Headspace, Aura, Inset Timer, dan Smiling Mind ini aplikasi meditasi. Terus kalau saya sih untuk yoga, kalau saya pribadi ya, karena masih beginner banget gitu, saya nggak berani ya pakai aplikasi, karena saya ngerasa saya butuh ada pelatih di depan mata saya khawatir saya salah gerak gitu kan, sehingga tahu harus gimana benerinnya gitu. Tapi kalau yang memang sudah sering yoga bisa aja kan, dia tinggal kayak ngukur apalah atau ada apalah kayak gitu ya. Nah gitu juga dengan meditasi. Saya belum pernah coba pakai aplikasi sih, tapi saya meditasinya saya ikut komunitas Tergar. Jadi setiap Selasa ya, setiap Selasa malam itu ada meditasi online. Walaupun akhir-akhir ini saya agak jarang melakukan meditasi online, jadi dikasih di WhatsApp-in gitu, ada jadwalnya kapan, karena juga belum tentu tiap Selasa. Terus jadwalnya juga nggak cuman meditasi, tapi juga biasanya ada ilmu terkait meditasi. Banyak juga dari psikologinya, dari psikolog dan psikiater internasional yang ada di komunitas Tergar itu juga gitu. Dan kalau nggak ikut, kan di Zoom ya, kalau misalnya nggak ikut live pada saat Zoom-nya, itu bisa dilihat di YouTube gitu. Indorunners waktu sebelum pandemi, ya terakhir tahun 2019-an lah ya, itu saya pernah juga lari bareng komunitas Indorunners di Senayan ya. Waktu itu di Senayan, pernah juga di GBK gitu, atau di Sumantri ya, di samping Paves ya, gitu. Freeletics Indonesia, Yoga Gembira itu juga komunitas terkait olahraga Freeletics terkait yoga. Swimming Masters itu komunitas renang internasional. Indobarian itu kalau saya ngelihat sekilas kayak bukan bela diri, apa ya? Ada yang tahu? Bukan sih, kayak komunitas pembentuk badan deh, bukan kayak fitness gitu ya. Nah, yang menarik adalah Into the Light. Dia bukan komunitas olahraga atau komunitas meditasi, tapi adalah komunitas pencegahan bunuh diri. Saya pernah ketemu beberapa pengurusnya, karena waktu itu ada perkumpulan komunitas ya. Mau ada acara perkumpulan komunitas, saya kan admin salah satu komunitas hobi ya. Jadi waktu itu ketemu, saya baru tahu ada komunitas ini gitu, dan beberapa mahasiswa pernah
melakukan penelitian tentang bunuh diri itu memang mendapatkan partisipannya di Into the Light ini, ya. Jadi yang survivor dari bunuh diri gitu di komunitas ini ya, di Into the Light. Mungkin kalau kalian tertarik penelitiannya terkait itu, ya yang pertama kalian hubungi ya adalah komunitas ini ya, biar lebih mudah mencari partisipannya gitu. Event ya Miloran, baik yang dulu secara langsung maupun sekarang ini virtual, UIRAN, ya, UI Half Marathon, ya, Koloran, bukan koloran pakai celana kolor gitu, bukan ya. Koloran itu saya belum pernah ikut sih, cuman tahu gitu ya. Jadi lari, ya kalau Miloran kan larinya di sepanjang Rasuna Said ya, muterin Rasuna Said lah. Kalau UIRAN di UI Half Marathon di dalam UI. Kalau Koloran itu di Sudirman Tamrin, lari yang nanti pas finish ditaburin warna-warni gitu lah. Jadi larinya pakai pakai kaos putih gitu ya. Terus nanti warna-warna kayak kalian tahu festival warnanya India nggak yang apa sih? Yang pakai serbuk itu ya, Mbak? Iya, yang pakai serbuk gitu. Yang ada di video klipnya Coldplay waktu itu. Ya, kayak gitu. Di Jakarta beberapa kali kok itu ada ya, kayak gitu. Jomran itu event lari virtual. Medalinya lucu-lucu sih. Kalau lagi ada medali yang lucu saya ikut gitu. Bisa larinya dimanapun. Kalau virtual kan yang penting tadi yang install aja aplikasinya gitu. Ayuryog ini event yoga internasional. Terus aplikasi terkait diet ya. Kalau yang event ini website ya, saya belum nemu ada aplikasinya sih. Komunitas juga gitu ya, web ya. Saya belum nemu aplikasi. Nah kalau yang diet ini semua aplikasi ya mau. Mungkin ada yang pernah tahu, saya belum pernah coba sih ya, My Diet Assistant, Lost It, Diet Point, Google Fit nih, mungkin semacam saya cuma pernah lihat iklannya ya, semacam diukur dulu, masukin data dulu, berat badan kita berapa, tinggi tubuh kita berapa, kita termasuk kategori yang mana, apakah ideal atau overweight atau underweight atau obesitas gitu ya. Terus habis gitu kita mau bentuk badan kita kayak gimana? Kayak gitu. Kalaupun misalnya ideal, tapi mungkin harusnya perutnya dibentuk kayak gitu ya, dikempesin atau kayak gimana, atau jadi roti sobek kayak gitu yang cowok gitu ya. Nah, itu ada panduannya, harus makannya apa saja, berapa kalori, terus ya ada jadwalnya gitu ya, pagi siang malam, mungkin seperti itu. Tapi saya nggak tahu apakah sedetil apa nih seharusnya si aplikasi ini mengatur diet itu ya. Yang saya tahu kalau yang seharusnya gitu ya, kalau emang benar-benar gitu, itu kayak kalau orang lagi mau maraton, jadi teman saya ada yang pernah mau ikut maraton gitu, itu benar-benar nggak cuman nanti gue mau ikut maraton ya, nggak kayak gitu. Itu ada sekian banyak latihannya gitu ya, dia harus renang juga dia, karena harus nyiapin tubuh kan, kalau nggak ya pernah ada kasus yang akhirnya mengalami kematian ya pada saat maraton gitu. Jadi itu emang benar-benar ada komunitasnya juga tuh. Indorunners tuh punya komunitasnya untuk kalau dia mau maraton itu ada pelatihnya, ada bahkan selama kalau nggak salah sebulan sebelum. Jadi bahkan ada dokternya juga, ada dokter yang memfasilitasi juga. Jadi selama sebulan itu dia harus lapor pagi, siang, sore, malam makan apa aja, difoto kayak gitu. Ya menurut saya sih harusnya aplikasi diet kalau emang mau benar-benar ya kayak gitu ya.
Terus, nah, kita ngomongin komunitas terkait kesehatan, ya. Komunitas terkait kesehatan itu sebetulnya banyak manfaatnya. Setidaknya kita tuh nggak ngerasa sendirian ya, ketika kita mau melakukan sesuatu, misalnya lari nih. Kalau nggak ikutan komunitas Indo Runners misalnya, atau nggak ada teman larinya, saya juga males ya lari sendirian gitu di GBK. Kalau saya ya gitu. Mungkin ada beberapa orang sih ya bodo amat gitu ya, kayak gitu. Jadi ya komunitas tuh saling memotivasi gitu kan anggotanya, terus melakukan kegiatan bersama gitu yang tadinya yang mungkin nggak kenal jadi oh ya nih ada teman lari juga nih, oh ternyata lari gue nggak secupu itu gitu, masih ada yang masih banyak yang lain yang juga baru pertama kali lari gitu ya, baru pertama kali nyobain membiasakan lari kayak gitu kan. Yang wajar deh kalau masih lambat, wajar deh kalau mungkin masih gerakannya salah ya gitu kan. Dan dengan komunitas itu biasanya yang sudah lebih lama semacam kayak ngasih tips gitu. Itu coba pemanasannya gini dulu atau larinya kayak gini gitu supaya nggak terlalu capek, supaya nggak terlalu apa sih ngos-ngosan gitu. Mereka ngasih tips gitu ya. Tuh jadi sebetulnya banyak manfaatnya, termasuk juga misalnya yang tadi komunitas Into the Light. Kan mereka adalah orang-orang yang pernah berpikiran bunuh diri, pernah melakukan percobaan bunuh diri, tapi akhirnya ya alhamdulillah selamat gitu kan. Dan mereka menemukan makna gitu kan, bahwa makna hidup akhirnya gitu kan. Kalau orang mau bunuh diri itu semacam kehilangan makna hidup kan, ngapain lagi nih gue hidup gitu kan. Nah akhirnya komunitas yang semacam ini kan jadi kayak berusaha membantu orang-orang lain yang supaya nggak bunuh diri gitu kan, karena mereka ngerti gimana rasanya. Kalau orang yang nggak pernah berpikiran bunuh diri kan pasti begitu ngeliat ada orang pengen bunuh diri, ada orang yang apa namanya ya ada pemikiran seperti itu malah diketawain gitu kan, apaan sih lo gitu doang kayak gitu, diremehin atau ya udah sana gitu kan, kayak gitu yang parahnya kan. Jadinya malah beneran terjadi itu beberapa kali ya mungkin gitu. Tapi kalau dengan ada komunitas ini kan sebetulnya banyak orang yang tertolong gitu. Ya. Terus ya saat ini dengan adanya internet ya bisa ketemunya nggak harus langsung, bisa melalui online gitu. Nah, tapi ada komunitas yang ya hati-hati juga milih komunitas kan sama kayak milih teman gitu ya. Kita nggak tahu nih komunitas pasti keren gitu ya, belum tentu juga gitu ya. Ini saya kasih contoh ekstrim dan saya nggak tahu beneran, saya tidak bisa memastikan ini beneran ada apa enggak gitu. Tapi ini saya taunya dari fiksi ya, jadi nggak bisa dipercaya 100% nih yang komunitas yang bawah ini ya. Tapi ini contoh dan mungkin ada komunitas yang membawa pengaruh buruk lainnya ya untuk anggotanya. Jadi di novel ketiganya Robert Galbraith itu nama lainnya J.K. Rowling, ya dia bikin novel detektif dengan nama samaran Robert Galbraith gitu ya. Novel ketiganya judulnya Career of Evil. Itu ceritanya di situ ada komunitas body integrity identity disorder. Ada yang pernah dengar gangguan ini? Atau tahu? Belum, Mbak. Belum. Ini tuh mirip dengan orang-orang yang kalau secara general gangguan ini mirip dengan orang-orang yang merasa ada di tubuh yang salah. Biasanya kan kalau yang kamu tahu cowok yang ngerasa tubuh gue tuh harusnya cewek gitu, gue ada di tubuh yang salah nih, gue punya penis, punya testis, punya ya kayak gitu ya. Atau cewek gitu, gue ada di tubuh yang salah nih, harusnya gue nggak punya vagina gitu, harusnya gue punya penis kayak gitu. Nah itu kan gender kalau dulu namanya gender identity disorder ya. Kalau sekarang ya itu bagian dari LGBT gitu kan. Nah kalau body integrity identity disorder adalah orang-orang yang tidak punya disabilitas fisik, jadi dia normal gitu ya, maksudnya tubuhnya bisa
berfungsi sempurna gitu kan, nggak ada kecacatan fisik, tapi dia ngerasa tubuh dia yang begitu tuh salah. Dia ngerasa bahwa dirinya tuh harusnya punya cacat fisik. Gitu. Ya, nah itu body integrity identity disorder sampai dengan segala cara membuat tubuhnya terluka sampai punya cacat fisik gitu. Dan mereka mengidolakan orang-orang yang punya cacat fisik. Gitu. Nah, di cerita itu komunitas tersebut malah mendukung anggota-anggotanya untuk menjadi penyandang disabilitas fisik. Jadi kayak, ya gue ngerti, gue juga ngerasain kayak gitu. Emang kita tuh harusnya punya cacat fisik gitu. Gue tahu loh gimana caranya deh, kalau berdasarkan pengalaman gue gini-gini, lo gini aja gitu. Lo bekuin aja kaki lo, terus nanti potong deh gitu. Misalnya. Nah, itu kan hal yang salah gitu kan. Harusnya komunitas itu kan itu tuh suatu gangguan loh, lo kayaknya harus ke psikolog deh gitu. Harusnya gitu. Itu tuh bukan suatu hal yang benar loh, ya gitu kan harusnya ya. Ya gitu, sama kayak tadi Into the Light kan bukan komunitas yang mendukung. Iya emang lo harus bunuh diri, bukan gitu kan, tapi jangan bunuh diri deh, coba. Gue pernah ngalamin kayak gitu, terus ternyata pilihan yang lebih baik adalah bukan bunuh diri, misalnya gitu. Ya, harusnya kan gitu. Ya gitu ya. Mungkin saja ada komunitas-komunitas yang malah karena ngerasa senasib malah menganjurkan hal yang negatif gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Supaya saya nggak ngedongeng terus kalian tidur, mungkin bisa tanya jawab dulu. Ini siang-siang kalau di Jakarta Selatan agak-agak mendung nih hawanya. Nah, ngantuk nih. Ada nggak? Nggak ada? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini aplikasi dan web terkait kesehatan. Yang pertama konsultasi dokter. Ada banyak banget ternyata. Saya tadinya tahu cuma Halodoc sama Halo Dokter, dan kemarin kita udah sempat masukin 2 ini ya di marketplace ya. Yang sebetulnya termasuk online shopping juga, karena bisa ya konsultasi sama dokternya. Mungkin ada yang mungkin kalaupun tidak berbayar secara langsung, mereka memanfaatkan mungkin pulsa kayak gitu-gitu ya. Saya nggak tahu deh cara kerjanya gimana, atau mungkin iklan gitu ya. Terus juga saya bukan jual beli ya, mungkin ada rekomendasi obat yang bisa dibeli dari situ kayak gitu ya. Terus ternyata bukan cuma itu, ada Grab Health bekerja sama dengan Good Doctor, ada SehatQ, ada Klik Dokter, Mediku, Medical, sama nih semuanya. Prakto itu juga internasional ya, YesDoc, Sehatpedia, ProSehat, Medscape, Epocret, MD Life ya. Ini konsultasi dokter, banyak banget ternyata jenisnya. Mungkin dokter-dokternya juga tergabung dengan lebih dari satu aplikasi gitu ya. Terus website kesehatan, kalau pengen ngecek nama dokter gitu, ini beneran dokter bukan sih gitu ya. Nah itu tuh gampang, itu bisa dicek ya namanya. Masukin aja namanya, dibuka websitenya IDI online. IDI itu kan Ikatan Dokter Indonesia, atau di KKI. KKI itu singkatannya Konsil Kedokteran Indonesia ya. Itu jadi masukin aja nama dokternya, nanti ketahuan dia dokter apa gitu ya, gelarnya apa gitu. Terus ya websitenya juga ada website Kemenkes, website WHO, website BPJS Kesehatan, terus Transmedis itu penyedia jasa pembuatan web ya, Healthline, semacam
Wikipedia-nya untuk kedokteran lah, kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus juga ini hellosehat.com itu juga ya semacam inilah website informasi kesehatan lah ya. Kalau kita pengen tahu ada penyakit apa gitu, salah satunya yang akan googling nih tentang suatu penyakit, salah satu yang akan menjelaskan sih website-website ini ya. Yang bisa dipercaya dibanding kalau kamu bukanya Kumparan, kamu bukanya Kompas gitu ya. Kan mereka memang udah yang diisi biasanya memang adalah tenaga medis gitu. Apotek online ini juga ternyata banyak banget. Ada iPharmacy, itu internasional ya kayaknya. K24 Klik, Gua Apotik. Ini Indonesianya ya. Indonesianya di sebanyak ini. Masing-masing apotek sekarang kayaknya punya deh online-nya gitu ya. Secara online-nya lah gitu. Ada yang masih berupa website atau ada yang sudah ada aplikasinya. Gitu. Terus oke. Ngapain sih kita ngomongin aplikasi-aplikasi tadi gitu nih, karena terkait dengan health seeking behavior ya. Tadi saya sudah bahas bahwa ada orang-orang yang berusaha mencari informasi tentang kesehatannya ya. Nah, tapi sebelum ke situ perilaku terkait kesehatan itu ada yang namanya healthy behavior, ada health seeking behavior, dan seek role behavior ya. Kalau health behavior itu perilaku individu untuk mencegah penyakit atau untuk meningkatkan kesehatannya. Ya, salah satu senior kalian tuh kemarin penelitiannya itu ya terkait dengan COVID gitu. Misalnya kalau karena ada mencegah penyakit dan ada meningkatkan kesehatan, maka jadi dibagi dua tuh, perilaku preventif sama perilaku promotif. Kalau perilaku preventif mencegah terjadinya penyakit, misalnya kalau berhubungan sama COVID, dia tuh taat banget prokesnya, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, kayak gitu-gitu ya. Nggak mau keluar rumah kalau kecuali penting. Nah, itu preventif tuh. Gitu. Atau preventif terhadap kecelakaan. Kalau mau naik motor itu misalnya pakai helm, pakai buat di siku, di lutut, kayak gitu-gitu ya, pakai jaket, kayak gitu-gitu. Terus nggak pernah ngebut, nah kayak gitu-gitu deh. Itu preventif. Kalau promotif, gimana dia memelihara dan meningkatkan kesehatannya, rajin minum suplemen, kayak gitu, rajin konsultasi dokter, misalnya general check up-nya itu rutin, kayak gitu-gitu. Ya. Terus healthy seeking behavior, perilaku mencari informasi tentang kesehatan, ya, mulai dari bagaimana gejala penyakit yang dia rasakan, terus mencari dokter yang terbaik di mana, gitu ya, konsultasi dokter lebih dari satu kali, misalnya, dokter A bilangnya gini, pengen cari second opinion, third opinion, gitu ya, cari lagi, terus obat yang tepat itu apa, kayak gitu-gitu, sehingga yang dia rasakan itu sembuh, gitu. Nah, seek role behavior, upaya individu ketika merespon kondisi penyakitnya. Misalnya, meremehkan, kayak gitu ya. Nggak apa-apa, tenang aja gue, kayak gitu. Atau, udah nggak usah berobat, bisa ngobatin diri sendiri kok, kayak gitu. Ya, minum ini aja juga sembuh, kayak gitu. Atau, ke dukun aja deh gue, gitu. Ke alternatif aja deh, bisa jadi kayak gitu. Ya. Oke. Nah, sebetulnya health seeking behavior itu masih normal. Tapi kalau sudah sampai hypochondria, nah ini sudah mengarah ke gangguan gitu. Jadi ada beberapa orang yang gara-gara baca informasi di internet terkait kesehatannya atau kesehatan orang di sekitarnya, terus dia jadi cemas, overthinking gitu ya, yang mendiagnosa sendiri, jadi dia nggak ke dokter. Misalnya yang sering banget tuh di bukunya Monica Witty juga ada tuh ceritanya, dan saya juga pernah dengar gitu ya, ada kasus orang yang
ada benjolan misalnya ya, terus langsung, wah ini kanker, gue kena kanker, aduh gimana dong, umur gue tinggal sedikit lagi, ya gitu-gitu, langsung panik sendiri, langsung, padahal dia belum ke dokter, dia belum memastikan, ya kan benjolan belum tentu kanker. Dokter itu walaupun ada benjolan gitu ya, maksudnya itu pemeriksaannya panjang sampai harus biopsi dulu kan, untuk menentukan apakah itu kanker atau bukan, kayak gitu. Ya nggak bisa cuman kita doang yang bukan tenaga medis, nggak ada ilmu sama sekali di medis, terus sotoy kayak gitu, malah jadi cemas gitu kan, akhirnya jadi cemas, terus bisa memperparah kondisi kesehatan kita, gitu, ya. Nah, kenapa individu melakukan cyberchondria? Jadi mereka sendiri awalnya sudah ada gejala depresi, terus ada penyakit apa, akhirnya terus mereka baca, akhirnya semakin depresi gitu, atau kecemasan, ketakutan berlebihan terhadap suatu penyakit. Begitu mereka ngelihat gejala itu, misalnya kan takut sama COVID nih ya, wah pokoknya takut banget sama COVID gitu. Begitu mereka batuk-batuk sedikit terus langsung, gue COVID nih gimana nih, kayak gitu. Padahal belum tes apapun gitu. Terus juga ada penelitian di bukunya WT juga itu menyatakan bahwa ibu hamil cenderung mengalami cyberchondria. Tadi saya bilang ya, wanita pekerja yang sedang hamil tuh akan lebih banyak mencari tahu informasi kesehatan. Nah, kalau informasi kesehatan sama bikin dia cemas, terus malah overthinking gara-gara itu, nah itu udah masuk cyberchondria kan. Misalnya, wah gue lagi hamil nih, boleh makan ini apa enggak ya? Gimana ya kandungan gue ini? Aduh ada bercak nih, gimana ya? Gitu. Padahal kan iya, ada bercak misalnya, ada bercak darah gitu ya, itu memang bahaya gitu misalnya, emang itu harus hati-hati, tapi ya harus periksa juga ke dokter gitu, belum tentu memang sesuatu yang berbahaya. Kan dokter yang bisa meriksa tahu gitu kan kondisinya kayak gimana gitu, dan itu pun dokter nggak cuma ngelihat gitu doang, kan ada USG dan segala macamnya untuk ngecek gitu. Kita nggak punya apa-apa, cuma lihat kata Mbah Google doang, masa udah begitu gitu ya. Nah, tadi saya sempat ngomongin ya tentang COVID-19 gitu. Cyberchondria ini semakin meningkat di masa pandemi ya, masa pandemi sekarang. Simpang siur berita tentang COVID. Ada yang bilang, ya memang kenapa gitu kan? Karena memang satu obat yang pasti itu belum ditemukan, dan kita nggak bisa sembarangan, wah kita kena COVID nih kayaknya, orang teman kita yang kena COVID kemarin minum obat apa ya? Minum obat yang sama deh. Belum tentu. Karena kan satu, variannya banyak ya, gejalanya beda-beda, dan mungkin penyakit penyertanya beda. Yang waktu itu kan yang obat cacing ya, obat kayak buat cacing apa sih? Yang sempat heboh hilang dari peredaran gitu ya, karena di stok ditimbun entah di mana gitu. Ya itu kan kalau COVID yang varian Delta ya, kalau nggak salah yang menyerang pencernaan. Iya, salah satu cara penanganannya seperti itu. Tapi kalau kita nggak sampai kayak gitu, ngapain? Malah bahaya, gitu. Karena kan kamu bukan tenaga medis, gitu. Kamu tuh nggak kuliah di kedokteran, gitu. Ya, jangan sotoy deh, gitu ya. Terus bilangin gitu tuh kalau ada mungkin keluarga gitu ya, kalau udah sotoy sama terus penyakit, emang lo dokter? Gitu. Kalau mau kasarnya gitu ya. Kalau mau bisa halus ya intinya menyampaikan seperti itu. Gitu. Terus berbagai varian yang muncul, terus tadi Mas Rama sempat ngomong nih pas tadi saya lagi merapikan ini gitu ya, masukin tadi hasil dari itu kalian survei kalian, ini kan sembari rapat di samping saya, terus ngomong, oh iya bener nih, orang tuanya dua-duanya dokter, terus ya ada anggota keluarganya yang nggak bisa dibilangin sama Mas Rama maupun kedua orang tuanya yang dokter untuk divaksin, karena lebih percaya WhatsApp group. Padahal orang tuanya itu udah dokter spesialis, dokter istana pula 40 tahun jadi dokter, jadi kalah sama WhatsApp group orang-orang yang bukan dokter. Nih, kayak gitu ya, bahaya ya.
gitu. Sampai nggak mau divaksin, sampai saya pribadi pernah ngomong sama tante saya gitu, dia nggak mau divaksin, terus saya bilang, saya kan dulu S1-nya biologi ya, saya belajar virologi, saya belajar ilmu tentang virus, saya belajar tentang vaksin, kayak gitu. Saya bilang, dia kan bilang, oh vaksin tuh bikin buta, vaksin tuh bikin meninggal, 2 tahun lagi orang-orang divaksin bakal meninggal, kayak gitu-gitu tuh. Saya bilang, saya itu orang yang belajar tentang virus, belajar tentang vaksin. Tante tuh belajar itu enggak? Tante tahu dari orang-orang itu, orang-orang itu belajar enggak? Enggak. Tante mau percaya sama siapa? Orang yang belajar ilmunya apa bukan? Orang yang punya ilmunya atau bukan? Ya gitu. Ya. Jadi ya seperti itulah caranya ya. Bahkan sampai nggak mau divaksin dan akhirnya sistem imunnya lemah karena terlalu khawatir kayak gitu-gitu ya. Bahkan kan padahal sudah dibilang bahwa ya COVID itu dilawan dengan sistem imun yang tinggi gitu kan. Jangan sampai stres. Kalau stres malah semakin menurunkan sistem imun kan seperti itu. Oke. Nah, bahasan terakhir adalah e-terapi. Ini ada website HIMSS, website FDA, American Psychological Association ya, the British Psychological Society. Kalian yang kalau misalkan nulisnya harus pakai APS style itu yang belum kenal harusnya sudah kenal ya, ini ya American Psychological Association. Di situ kalian mungkin bisa mencari informasi bidang psikologi itu ada apa aja sih gitu ya. Kalau cyber psychology kemarin saya udah pernah bilang ya, itu istilah dari British Psychological Society ya. Kalau di APA namanya saya jadi lupa. Internet behavior ya, kayak gitu. Terus Psychology Today itu kalau berat baca jurnal, baca Psychology Today udah oke lah, itu kayak semacam majalah ilmiahnya psikologi deh gitu ya. Psych Explorer juga kalau ini semacam semacam LinkedIn-nya untuk orang-orang psikologi, tapi nggak terlalu ini ya di Indonesia ya gitu, nggak viral lah, nggak inilah pokoknya gitu. Terus Psych Test Hero ini biasanya untuk ya ada beberapa alat tes di situ, kita mungkin mau ngetes kita depresi atau enggak kayak gitu ya. Terus kenapa ada logo BNPB? Saya sejak tahun lalu itu menjadi salah satu relawan BNPB untuk psychological first aid. Ini saya barusan di WhatsApp saya dapat, saya cek dulu ya. Biasanya tiap Selasa atau Kamis saya dikasih jadwal. Oh ya, untuk counseling online. Ya, jadi selama saya dapat jadwalnya selama bulan Oktober, kayak gitu ya. Untuk kalau ada siapapun ya di seluruh Indonesia yang karena pandemi gitu ya, basicnya sih karena BNPB ini penanggulangan bencananya adalah saat ini adalah pandemi gitu ya, banyak sekali kan yang secara psikis mengalami masalah ya. Nah itu bisa konsultasi online dengan daftar di BNPB-nya, kalau salah ada nomor teleponnya gitu ya. Terus nanti kita akan melakukan konsultasi online-nya pakai Zoom gitu. Nah, terus ini ada beberapa aplikasi online lainnya, saya belum pernah nyoba sih, saya belum pernah tahu sih ya. Tapi rata-rata sih ya intinya untuk curhat online lah ya. Kalau yang bahasa Indonesia itu ada yang dari Indonesia itu ada iCurhat, ada Oncom, ada Psikologimu. EduCourse juga mirip yang seperti tadi yang di BNPB tadi. Kalau di EduCourse saya waktu itu memberikan pelatihan psychological first aid-nya untuk para calon konselor, karena di BNPB saya dilatih dulu seharian dilatih untuk psychological first aid. Kalau di EduCourse waktu itu cuma 1,5 jam memberikan pelatihannya, jadi sebetulnya agak kurang ya. Ya intinya sih ya
konsultasi online gitu. Mirip dengan BNPB, tapi Edicourse ada aplikasinya sendiri ya untuk online gitu. Nanti terhubungnya sih kebanyakan secara video call. Tiamo ini dari senior kalian, Hairunisa, siapa lagi ya? 2 orang lagi. Sebentar. Ada yang tahu Tiamo? Kayaknya kemarin Ica ngasih nama-namanya deh. Ica mana ya? Ada bertiga ya. Dari psikologi 3 orang, terus mereka juga sempat ada dari luar psikologi ya. Niatnya sih mau bikin aplikasi, cuman masih terkendala untuk, oh ya, ini ya, ada Safa, Hairunisa, sama Anissa Amanda. Satu lagi mahasiswa FEB, satu lagi dari PNJ. FBUP dan satu lagi dari UNJ ya. Ini mereka berlima bikin Tiamo ini. Saat ini sih di Instagram, di Twitter ya. Nggak tahu saya di TikTok mungkin ada kali ya, tapi yang saya tahu di Instagram tuh. Dan ya sekarang sih baru semacam webinar daripada dosen atau orang-orang dosen psikologi UP atau orang-orang lain lah yang terkait sama psikologi ya. Atau mereka juga bikin infografis ya gitu-gitu terkait psikologi. Tapi niatnya mereka mau bikin aplikasi online ya, semacam e-curhat dan yang lain-lainnya kayak gitu. Ini suatu hal yang bagus sih ya. Saya mendukung lah sebetulnya kayak gitu. Kalau ada teman kalian juga yang mau seperti itu tuh bagus sih ya. Atau mungkin bukan tentang curhat misalnya. Dari psikologi apalagi sih yang dibutuhkan? Sebenarnya kan banyak ya kayak gitu. Nah, ini saya dapetin dari The Best Mental Health Apps gitu ya. Ada yang pokoknya kalau dibilang yang paling bagus untuk semua tekniknya itu Moodfit gitu. Untuk coping skill-nya Moodmission, untuk terapinya Talkspace, stress relief-nya Sunfellow, meditation-nya Calm, fun app-nya buat hiburannya aja Happify, buat yang memang sudah mengalami gejala depresi, Depression CBT Self Help Guide gitu ya. Untuk gangguan lain ya, bipolar dan lain-lainnya, sign bipolar sendiri, Emoodz, symptom tracking, Brable. Jadi bahkan spesifiknya kalau yang ADHD, Todoist, PTSD, post traumatic syndrome disorder ada PTSD coach misalnya, kayak gitu ya. Nah, ngomongin e-terapi, jadi e-terapi itu sebetulnya apa sih kita? Nah, kalau ini jadi definisinya dari Sukula dan teman-temannya, e-terapi itu adalah bagaimana terapi yang dilakukan secara online oleh para profesional di bidang psikologi, ya, psikolog, psikiater, konselor, yang mereka melakukan terapinya secara online, baik video call, video conference, virtual reality technology, bahkan ya yang kerennya ada yang sampai kayak gitu, chat ya, atau kombinasi dari beberapa hal tersebut gitu. Nah, dibilangnya sih walaupun bukan pilihan utama, ya lebih kan orang ya pengennya kan datang langsung gitu ya, ketemu langsung sama psikolognya atau sama konselornya atau sama psikiaternya gitu. Tapi apalagi kalau sampai gangguan gitu kan, sampai depresi yang berat, sampai ADHD kayak gitu-gitu. Tapi ternyata dibilangnya cukup efektif kok menurunkan depresi, menurunkan stres kayak gitu-gitu ya. Terus biasanya e-terapi itu kalau yang kondisinya yang di BNPB itu ada hasil, dia dites dulu nih, misalnya kamu pengen konseling yang tadi yang BNPB itu gitu. Nah, itu dites dulu, ada tes depresinya, ringan atau sedang atau berat kayak gitu. Karena saya bukan psikolog, kalau misalnya dapetnya depresi yang klien itu depresi berat, nanti konsultasinya bukan sama saya gitu. Tapi kalau untuk yang ringan sama sedang itu masih bisa sama saya, misalnya kayak gitu. Jadi salah satunya kenapa saya harus dites dulu ya, karena akan diberikan ke konselor yang mana kayak gitu ya.
Terus juga untuk oke, kalau berat berarti harus gimana nih penanganannya kayak gitu kan ya. Terus mungkin psychological first aid doang kurang, nggak bisa, harus ada terapi apa lagi kayak gitu. Jadi biasanya didahului oleh tes kondisi kesehatan mentalnya. Terus yang biasa dilakukan pertama kali adalah psychological first aid. Apa sih psychological first aid? Ya, tadi saya sebutin terus. Ada yang pernah dengar nggak? Psychological first aid itu sama kayak first aid ya, menurut saya ya, gambarannya, analoginya ya, menurut saya itu sama kayak first aid, kayak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Cuman kecelakaannya di sini adalah yang terkait kesehatan mental. Saya selalu menganalogikan sebetulnya kesehatan mental itu sama seperti kesehatan fisik, malah jauh lebih susah gitu ya, dalam arti karena mental itu abstrak, nggak kelihatan wujudnya, agak lebih susah, atau bukan agak, jauh lebih susah penanganannya dibandingkan fisik, tapi individu, terutama di Indonesia, mengabaikan. Karena masih banyak sekali stigma, oh kalau kesehatan mentalnya menurun atau ada gangguan berarti gue gila dong. Padahal kan belum tentu gila. Kayak gitu ya. Nah, dan gejala-gejalanya diabaikan. Ya kalau kesehatan fisik deh, gejala yang paling sering kita alami apa sih? Pusing, gitu ya, batuk, pilek gitu ya. Kayaknya hampir tiap tahun kita ada batuk, ada pilek gitu ya. Demam, pusing, sakit perut. Itu penyakitnya bukan? Bukan, itu gejala. Ada berapa banyak penyakit yang gejalanya batuk? Radang tenggorokan, TBC, ya COVID, kayak gitu-gitu ya. Apalagi macam-macam gitu. Ada berapa penyakit yang gejalanya adalah demam? Banyak, bukan COVID doang. Ada demam berdarah, ada tipes. Ya, itu cuma gejala. Penyakit aslinya apa? Ya nggak tahu, harus diperiksa dulu. Nggak bisa kita sembarangan berobat kayak gitu kan. Dan pertolongan pertamanya apa? Oke, kalau demam berarti sebelum ke dokter atau udah malam banget nih, ya minum obat pereda demam gitu ya, istirahat, dikompres, kayak gitu kan. Nah, itu first aid-nya. Kalau, udahlah, biarin aja, ntar juga turun sendiri suhunya, turun nggak? Enggak, bisa jadi lebih parah. Gitu. Kamu jatuh, nggak diobatin lukanya, udah ntar sembuh sendiri. Emang beneran bisa sembuh? Iya, mungkin ya bisa, tapi lama. Atau bisa jadi lebih parah karena nggak ditutup Hansaplast, Tensoplast gitu ya, plester. Kuman masuk, infeksi. Lebih parah lagi. Nah, kan berarti harus pertama kali apa? Ya di plester. Plester itu first aid-nya gitu kan, pertolongan pertama pada kecelakaannya, pakai obat merahnya dulu gitu, diperban kayak gitu-gitu. Ya. Sama dengan itu, kesehatan mental juga seperti itu. Kita biasanya happy gitu ya, misalnya tiba-tiba, aduh, bad mood nih, nggak tahu kenapa gue bad mood, nggak enak banget gitu. Atau, aduh, stres banget gue, banyak tekanan dari kerjaan, dari keluarga, ya gitu-gitu kan. Pengennya marah terus kalau ketemu orang, padahal tuh orang nggak salah apa-apa sama gue, kayak gitu-gitu. Kenapa ya gue nggak bisa mengontrol emosi gue? Kok rasanya sendu banget, galau gitu. Itu gejala. Atau, duh takut mau kemana-mana, takut nggak bisa apa-apa, itu gejala. Penyakitnya apa? Ya macam-macam. Belum tentu depresi. Ada yang lain-lainnya dan belum tentu, ya kalau depresi misalnya, mungkin sudah parahnya, mungkin tidak sampai separah depresi gitu. Atau depresi yang ringan. Nah, pertanyaan saya, kalau batuk tadi, atau tadi demam saya ngomong ya, mungkin diremehkan, batuk doang nggak apa-apa, besok juga sembuh. Nggak diobatin sama sekali, nggak ke dokter sama sekali. Dan kita nggak tahu itu gejala dari penyakit apa. Bisa jadi lebih parah nggak? Bisa. Dan kalau kita nggak tahu, jangan-jangan ternyata itu kanker tenggorokan. Ternyata separah itu.
Tapi kita abaikan selama ini. Kan banyak tuh orang-orang yang kena kanker baru ketahuannya stadium tinggi karena selama ini diremehkan. Ya penyakit mental juga gitu. Banyak diremehkan, akhirnya ya gangguan yang lebih parah. Sampai mungkin depresi yang akut yang sampai bunuh diri. Selama ini nggak ketahuan. Apalagi dengan pandemi seperti ini ya, semakin meningkat tuh. Di bulan-bulan awal terkurung di rumah, mungkin kerjaan juga malah nggak ada, harus berhenti kerja dan segala macamnya kayak gitu. Atau tidak melalui tahapan duka cita yang sebenarnya, dia denial, kayak gitu-gitu. Ya, akhirnya jadi lebih parah. Nah, makanya yang pertama kali sebaiknya adalah psychological first aid ini. Ya, kayak saya bisa menjelaskan lebih panjang lebar tentang psychological first aid ya. Jadi intinya bagaimana keterampilan dasar untuk menolong orang lain ya yang mengalami suatu masalah atau ya melewati pasca trauma dan stres atau yang segala macam untuk beradaptasi ya, untuk memulihkan kembali kesehatan mentalnya. Ini bisa dilakukan oleh psikolog, oleh konselor, mahasiswa psikologi, bahkan orang-orang umum yang telah mendapatkan pelatihan PFA. Ya, saya kasih sedikit deh. Sebetulnya kayak gini, lebih banyak kita tuh mendengarkan, intinya kita mendengarkan orang itu masalahnya apa saja, gitu kan. Terus kemudian kita, kalian tahu, ya mungkin sudah ambil psikologi klinik mungkin atau apa, ya terapi yang paling dasarnya sih sebetulnya kalau di PFA itu grounding ya, tahu grounding? Jadi orang tuh kalau punya masalah kan dia pikirannya kemana-mana ya. Nah kita bawa dia here and now, bawa ke sini lagi, bawa saat ini lagi. Jadi nggak melayang pikirannya ke masa lalu atau ke masa depan atau ke tempat di mana kayak gitu ya. Nah jadi dibawa ke sini lagi dengan merasakan, melihat, jadi mengaktifkan seluruh panca inderanya untuk berpersepsi keadaan saat ini di sini. Gitu. Ya, misalnya yang paling gampang teknik bernafas. Selama ini kan kita nggak ngerasain ya, kita nafas kayak gimana sih? Narik nafas, inhale, exhale-nya kan kita nggak, ya pokoknya nafas aja gitu. Tapi kan kita nggak ngerasain kapan kita tarik nafas, kapan kita buang nafas gitu. Nah, salah satu tekniknya gitu, kita bagaimana si klien itu diajak, ada yang namanya nafas segitiga ya, tarik nafas 3 hitungan, terus tahan 3 hitungan, hembuskan 3 hitungan kayak gitu. Misalnya, ya itu salah satunya. Atau suruh minta dia minum air putih nih ya, misalnya. Terus merasakan air putih itu bergerak sejauh mungkin. Misalnya minum aja gitu. Sampai di mana nih? Oh, udah di kerongkongan. Oh, udah di sini nih. Kayak gitu ya. Itu teknik-tekniknya. Oke, tadi sudah saya sebutkan ya video terapi itu melalui apa saja. Video conference pakai Zoom meeting, pakai Gmeet atau video call WhatsApp, Skype, atau macam-macam ya. Yang lain ada aplikasinya sendiri, misalnya untuk video call atau pakai voice call, pakai telepon, WhatsApp call, chat, email gitu. Nah, yang agak bahaya yang tertulis. Kan kamu sendiri mungkin ngalamin, nggak usah terapi, ngobrol sama pacar aja gitu ya, ngobrol sama orang tua aja. Bahasa tulisan sama bahasa lisan beda gitu ya. Apalagi kalau nulisnya udah yang nggak pakai titik koma, bisa jadi salah arti gitu kan. Nah, itu kalau chat emang pokoknya yang media tertulis agak kurang agak kurang disarankan lah gitu. Nah, sebetulnya terapi itu udah dari zaman dulu loh. Terapi bukan terapi lah, terapi jarak jauh gitu ya.
Kalau pernah tahu majalah dulu tuh apa ya? Oh Mama, Oh Papa gitu ya, Ayah Bunda kayak gitu-gitu tuh ada rubrik untuk konsultasi sama psikolog kayak gitu. Ya, jadi cerita panjang lebar dia permasalahannya apa kayak gitu, terus di situ nanti psikolognya balas gitu kan, ditulis di majalah kayak gitu. Nah, itu juga sebetulnya udah terapi jarak jauh ya, gitu. Nah, ini saya temu dan Kingston gitu mengatakan terapi online atau e-terapi ini punya keuntungan dibilangnya sama efektif seperti terapi konvensional. Kan kalau dulu kalau terapi itu harus ketemu langsung sama psikolognya, sama konselornya. Nah, berdasarkan pernyataan Kingston ini, enggak kok, mau ketemu langsung, mau jarak jauh sama aja, kayak gitu. Sama efektifnya, bahkan lebih terjangkau dari sisi harga, gitu ya. Kalau misalnya, bahkan kan kayak yang BNPB online itu, atau EduCourse tadi gratis. Coba kalau ketemu langsung sama psikolognya, 650.000, 700.000 per jam. Gitu ya. 3 jam 2,1, kan ngobrol bisa lama gitu ya. Kemarin saya setiap ngelakuin konsultasi online itu 2 jam sama si kliennya gitu. Nah, terus klien yang waktu itu saya ada di Solo gitu ya kliennya ya. Kliennya ada di Solo, saya ada di Jakarta. Terus ada penghubungnya itu dari orang BNPB-nya itu dia tinggal di Bandung. Jadi 3 kota gitu kan. Itu bisa gitu terjadi gitu kan, nggak harus keluar rumah. Kalau dulu mana mungkin kan bisa kayak gitu ya. Terus tidak terbatas pada rencana asuransi, kan ada beberapa asuransi kan yang menyediakan misalnya terapi psikologi gitu ya, dibatasi pokoknya cuma boleh setahun misalnya kayak gitu. Nah, ini kan enggak, bisa kapanpun gitu. Dan kalau misalnya nggak bisa keluar rumah nih, ada kondisi fisik yang gimana, susah untuk keluar gitu. Nah, e-terapi jadi solusinya. Tapi ada beberapa tantangan menurut Monica ya, menurut Waiti Hanyang dari buku itu, dari buku yang saya pakai. Ini termasuk saya juga nambahin sih, bukan dari semuanya dari Witi ya. Yang pertama ini yang saya tambahin justru. Saya sempat nanya sama dan kami kan ada ininya ya, ada pertemuan konselornya ya seluruh Indonesia. Terus waktu itu apa sih kendalanya, dan kendala paling utama kalau yang terjadi di Indonesia, mungkin karena Witi di Australia mungkin nggak segitunya ya. Di Indonesia itu masalah sinyal ya. Dan itu saya alami sendiri, ada yang diomongin di meeting para konselornya waktu itu, dan saya juga nanya sama adminnya, sama admin BNPB-nya itu masalah utamanya. Sinyal ya. Sehingga saya kalau setiap mau melakukan konsultasi online itu mendingan saya di kampus deh, daripada saya di rumah saya di Bogor gitu ya, sinyalnya yang bisa jadi hilang-hilangan, saya harus stabil gitu kan, jangan sampai sayanya sebagai konselor sinyal yang nggak stabil, kliennya juga nggak stabil, kan kasihan dua-duanya gitu ya. Nah, sementara ya kalau klien saya yang di Solo itu, ya dia memang susah tuh sinyalnya, sampai harus keluar rumah gitu. Ntar dulu ya Mbak, nyari posisi dulu nih, di mana nih, gitu-gitu ya. Nah, terus ya confidentiality ya, kerahasiaan bisa jadi beresiko kalau misalnya ada hack gitu, rekaman data klien dihack gitu ya, atau ada yang dengerin omongan kita. Kalau di ruangan terapi psikologi kan biasanya udah berdua doang ya sama si psikolognya atau sama konselornya kan. Kalau kayak online kan kita nggak tahu. Misalnya nih saya sebagai pesertanya, saya nggak tahu psikolognya ada orang lain nggak di situ, dengerin omongan saya apa enggak, kayak gitu-gitu ya. Bisa jadi takutan gitu. Terus tadi salah memahami maksud tulisan kalau melalui teks. Terus jadi kayak belum setahu saya yang kayak BNPB atau yang ini ditulis sama Monica juga sih, harus membuat janji. Sulit untuk emergency, lu tiba-tiba pengen ketemu psikolog gitu ya, mungkin belum tentu bisa. Terus
treatment-nya belum tentu konsisten, belum tentu pakai treatment yang sama. Padahal kan harusnya kita coba dulu nih treatment A. Kenapa bisa beda treatment ya? Kalau ternyata beda psikolog yang nanganin, bisa beda konselor yang nanganin, beda cara penanganan dia, treatmentnya juga beda. Tapi kalau kita datang langsung kan pasti ke psikolog A terus kan, psikolognya bisa tahu bahwa nih lagi pakai treatment ini, efektif apa enggak, berapa kali dulu dicoba, kalau nggak efektif baru mungkin ganti yang lain, kayak gitu. Perbedaan waktu, budaya, kendala bahasa, karena bisa dari manapun, ya bisa aja ada kendala bahasa. Misalnya di sama BNPB ini aja ya, ada kliennya dari Papua, pasti beda 2 jam, beda waktu, beda bahasa mungkin, ada beberapa yang dia kurang pahami atau kita nggak pahami. Nah, itu atau beda budaya, mungkin buat kita ngomongnya salah. Misalnya gini ya, kalau untuk orang-orang tertentu, misalnya orang apa gitu kan ngomongnya keras, buat kita yang nggak sopan sih ngomongnya keras gitu. Tapi buat mereka emang itu biasa, emang begitu gitu. Jadi kita harus memahami budaya orang itu juga. Sebenarnya kalau kita ketemu langsung kan biasanya ada di satu kota yang sama, sebenarnya sudah terhabituasi, sudah terbiasa di kota tersebut, sehingga oh emang begitu gitu, nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan materi maupun untuk UAS, untuk UTS, sorry. Nggak ada. Udah 15.43, Mbak, gitu ya. Ya udah. Oke, tolong hidupkan ya, yang mau menghidupkan kamera silahkan. Saya print screen. Oke, sudah ya? Yang sudah mau on cam sudah ya? Cowok-cowok doang nih, saya lihat. Nah, cowoknya kok kompak sih pakai baju merah semua hari ini? Helmi, Andika, Yurgi. Ya, oke. Siap ya. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Bentar, saya taruh di pen dulu. Kalian dapat sesuatu yang baru nggak hari ini? Cyberchondria gitu-gitu baru ya? Iya Mbak, saya juga baru tahu itu, dan ternyata kalau kita main internet tuh lebih merujuk ke cyberchondria Mbak daripada dapat informasinya. Oh gitu. Kalau nyari informasi kesehatan di internet gitu. Iya, malah jadi cemas karena saking banyaknya dan kayak nggak bisa kita percaya semua karena beda-beda informasinya gitu. Kalau saya sih gini ya, ke dokter langsung aja itu bisa jadi gini. Saya bukan berarti dokternya salah, enggak. Penyakit yang fisik aja gitu ya, itu tuh belum tentu diagnosanya benar. Karena kan harus beberapa kali tes gitu. Makanya kan ada istilah second opinion gitu kalau ke dokter. Ya karena memang nggak bisa kita percaya cuman dari opini satu dokter. Kenapa nggak bisa? Ya bukan berarti dokternya salah atau nggak bisa dipercaya. Ya karena harus dicek berkali-kali gitu ya. Ada misalnya atau cara penanganan tiap dokter itu beda. Ada yang misalnya langsung ini saya ngomong tapi jangan berarti oh gitu ya gitu, enggak ya, ini dugaan saya ya, asumsi saya karena saya pernah membandingkan antara dokter dari yang kuliahnya dari negeri sama yang kuliahnya dari swasta. Apakah mungkin ada yang diberikan di sekolahnya itu berbeda gitu ya, di kampusnya itu berbeda? Bisa jadi ya, karena setiap universitas punya keunikannya masing-masing gitu ya. Tiap dosen punya cara ngajarnya masing-masing gitu kan, apalagi udah satu universitas gitu ya. Saya ngelihatnya gini, kalau
dokter dari PTN, dia akan memberikan obat-obat yang nggak langsung menyembuhkan. Dia akan memberikan kesempatan untuk tubuh recovery sendiri. Obat hanya membantu. Jadi sembuhnya kelihatannya lebih lama, gitu. Ya. Sementara dokter dari PTS ini berdasarkan hasil perbandingan yang sebetulnya nggak bisa dibilang digeneralisasi ya, karena ini anggaplah ini penelitian saya kualitatif karena nggak mencukupi jumlah kuantitatif ya, nggak 30 dokter gitu, enggak. Hanya satuan beberapa ya 2:2 lah misalnya kayak gitu ya. Sementara dokter dari PTS itu cenderung memberikan obat yang cepat menyembuhkan pasiennya. Gitu. Jadi kelihatannya apa tuh namanya? Cepat sembuh lah kalau itu berobat ke dia gitu, paten lah kayak gitu. Supaya dokter pasiennya jadi kalau sakit berobatnya ke dia lagi nih, pasti sembuh nih sama dokter ini, kayak gitu. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya yang ya boleh dibilang tidak ilmiah ya, karena cuman berdasarkan ya nggak memenuhi kaidah kuantitatif lah kayak gitu. Nah, itu aja tenaga medis loh yang mereka sudah punya pengetahuannya kayak gitu-gitu kan, yang mereka benar-benar belajar, mereka benar-benar tahu kayak gitu, mereka punya perbedaan pendapat, mereka punya perbedaan cara penanganan, sampai ada istilah second opinion kayak gitu-gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya juga, saya pernah cerita yang saya digigit anjing nggak? Di mana ya? Belum, Mbak. Belum ya? Belum, Mbak. Jadi saya pernah digigit anjing tahun 2012-an lah kalau nggak salah gitu. Dan itu saya diberikan vaksin anti rabies ya. Diberikan vaksin anti rabies di rumah sakit X. Hanya 2 rumah sakit di Jakarta yang punya vaksin anti rabies. Nah, di rumah sakit X saya diberikan 3 suntikan, yaitu VAR 1, VAR 2, vaksin anti rabies 1, vaksin anti rabies 2, dan anti tetanus. Ya. Nah, terus dibilang oleh tenaga medis di sana bahwa 2 minggu kemudian saya harus kembali untuk diberikan VAR 3 dan VAR 4. Nah, saya kembalinya karena rumah sakit X itu sangat jauh ya dari rumah saya gitu. Akhirnya saya mencari tahu rumah sakit lain yang punya anti rabies. Ada rumah sakit lebih dekat di rumah sakit Y lah kayak gitu ya. Nah, saya ke sana untuk minta divaksin VAR 3 dan 4 ya, karena kan saran dari yang rumah sakit X diberikan suntikan rabies, anti rabies lagi gitu kan. Sampai di rumah sakitnya saya dimarahin sama dokternya. Ngapain divaksin lagi? Itu anjing yang gigit kamu meninggal nggak? Enggak. Ya kan kalau gigit kalau anjing yang rabies, anjing yang ternyata rabies setelah dia gigit manusia gitu atau dia menggigit anjing lainnya, itu nggak sampai 2 minggu dia akan mati. Kalau dia sehat-sehat aja berarti dia nggak rabies. Lagian kan nggak ada kasus rabies di Jakarta. Berarti kemungkinan kamu nggak rabies. Malah kalau diberikan VAR 3 dan VAR 4, bisa jadi meningkatkan potensi. Kan vaksin itu bisa saja, dia adalah virus yang dilemahkan, tapi bisa saja kalau jadi melebihi dosisnya, malah jadi berbalik gitu. Terus ya itu contoh bahwa kedua dokter ini berbeda pendapat. Oh gitu ya, untung aja saya nggak balik ke rumah sakit X, kalau nggak saya disuntik VAR 3, VAR 4 gitu kan. Itu contoh dari pengalaman saya ya. Ya gitu. Itu saja yang tadi balik lagi, itu saja kalau mereka sudah berbeda pendapat. Apalagi kalau kita cuma nyari tahu di Google, di searching kata orang kayak gitu-gitu yang dia tenaga medis bukan sih? Si penulis itu tenaga medis bukan? Nggak tahu, belum tentu. Itu cuma gejala, emang gejalanya batuk pilek gitu. Udah pasti gejala batuk pilek itu COVID kan belum tentu. Batuk pilek bisa banyak gejala yang lain. Ya gitu. Jadi nggak bisa kita ngeliat oh gejala saya gini, pasti saya kena penyakit ini. Belum tentu.
untuk terdeteksi COVID itu kan, atau misalnya saya anggap COVID lah misalnya kayak gitu, itu banyak tesnya, ya sampai yang PCR kayak gitu. Rapid dulu kan rapid ya, rapid test positif belum tentu COVID. Ada kemungkinan rapid test itu kan ngetes si antibodinya, yang benar-benar bisa memastikan COVID atau bukan itu hasil tes PCR, karena itu ngetes apakah ada materi genetik si virus di dalam tubuh kita, ya gitu. RNA ya, kalau virus COVID ini materi genetiknya RNA. Gitu. Jadi saya pernah melakukan, saya dulu waktu di biologi, peminatan saya genetika, jadi saya dulu melakukan PCR ya, saya sampai jadi asisten dosen genetika ya. Waktu itu PCR itu tekniknya ya, PCR itu bisa dilakukan pada materi genetik apapun. Sekarang aja lagi tenar gara-gara si COVID ini gitu. Waktu itu saya melakukan PCR, saya magangnya di kerja prakteknya, kalau dulu bilangnya kerja praktek, itu di FKUI, PCR pada orang-orang yang mengalami infertilitas, laki-laki ya, laki-laki yang mengalami infertilitas, itu DNA pada spermanya bagian mana yang rusak, gitu, yang menyebabkan spermanya tidak bisa berfungsi seharusnya, ya gitu. Nah, itu dulu saya gitu ya, apa namanya, magangnya. Itu tekniknya, jadi PCR tuh, dan memang boleh dibilang mahal ya, karena sampai ke PCR itu tekniknya ribet dan butuh waktu yang lama, mulai dari isolasi materi genetik dari selnya gitu ya, terus ya macam-macam lah. PCR itu teknik tahapan hampir terakhirnya gitu, sampai kita dapat pola. Apakah pola tersebut adalah pola materi genetik yang kita mau tahu? Misalkan kalau tadi, kalau sperma normal tuh pola genetiknya gini-gini DNA-nya. Kalau yang mengalami infertilitas tuh gimana? Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi tadi ya memang kalau misalnya cyberkondria, ya hati-hati, malah itu bisa menyebabkan kita lebih cemas. Iya Mbak, benar Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak atas jawaban. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, minggu depan kita UTS. Hari apa ya? Hari yang sama ya? Senin ya? Saya belum lihat jadwal. Udah dapat jadwalnya? Senin jam segini juga ya? Ini siapa nih chat? Oke, off cam ya, mati listrik. Oke, ya nggak apa-apa. Wifi-nya mati. Oke, ya. Ya sudah di absen kok Lintang, Erviana dan Dini. Tessa juga tadi, ya udah. Oke. Soalnya itu akan studi kasus dan kalian boleh open book ya, boleh share informasi, tapi usahakan ya buku atau jurnal ya. Jangan Wikipedia, jangan blog, karena belum tentu valid ya. Wikipedia kan kemarin kita udah pelajari bahwa dia media sosial. Siapapun punya akunnya bisa aja ngubah-ngubah. Gitu ya. Jadi usahakan nanti kalau ada apa gitu, kalian dapatnya sumbernya yang ilmiah. Gitu. Yang nggak punya bukunya nggak apa-apa gitu kan, memang bukunya memang masih agak jarang, tapi bisa dari artikel ilmiah gitu ya. Psychology Today masih boleh lah. Kayak gitu. Oke, untuk jawab soalnya. Mbak maaf, izin bertanya. Nanti ditulis referensinya gitu, Mbak? Iya, ditulis referensinya. Oke, baik, ditulis referensinya dengan cara APA style ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu gimana caranya, googling aja dari sekarang bisa kok, banyak kok APA style for journal gitu, atau pakai aplikasi, saya lupa, Mendeley ya, Mendeley kan langsung tuh ya. Gitu. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri ya. Terima kasih semuanya, sehat-sehat, sampai ketemu di UTS dan kita pertemuan berikutnya setelah UTS. Oke, sore semuanya. Sore Mbak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya.